Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan dan sahabat-sahabat sekalian dalam konten Ngomongin Adab edisi yang ke-21, yang mana kali ini saya akan mengangkat tema pembahasan dengan judul Sedang Viral, Anjing Jadi Imam di Masjid Kampung Pagersari, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kisah Story, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan mengisahkan sebuah kisah penuh hikmah tentang anjing misterius yang menjadi imam sholat di Masjid Kampung Pagersari, Jawa Timur. Namun sebelum itu, silakan tulis sholawat di kolom komentar sebagai pertanda penghormatan dan kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Beberapa hari ini, Kampung Pagersari di Jawa Timur heboh dengan munculnya dua anjing misterius yang menjadi imam sholat di Masjid Al-Ihas. Anjing ini selalu muncul di pagi hari sebelum subuh. Padahal, pintu dan jendela masjid semua sudah terkunci. Bagaimana kedua anjing ini bisa masuk masjid? Langsung saja berikut kisah selengkapnya. Senja mulai merambat di kaki langit kampung kecil itu ketika Pak Somad melangkahkan kakinya memasuki halaman Masjid Al-Ikhlas. Udara sore yang sejuk menyapunya, membawa aroma khas dedaunan yang bercampur dengan wangi bunga melati yang tumbuh di sudut halaman masjid. Pak Somad menghela napas panjang, matanya menerawang jauh ke masa lalu. 20 tahun yang lalu, ia tak pernah membayangkan akan mengabdikan hidupnya di tempat suci ini. Pak Somad yang dulu adalah sosok yang ditakuti di pasar, seorang preman yang terkenal galak dan suka membuat onar. Namanya disebut-sebut dengan gemetar oleh para pedagang kecil yang sering menjadi sasaran palakan. Hidupnya dipenuhi kekerasan dan kekacauan, hingga suatu malam yang mengubah segalanya. Malam itu, Pak Somad terlibat perkelahian hebat dengan geng rival. Darah mengucur dari pelipisnya. Napasnya tersengal-sengal saat ia berlari menghindari kejaran polisi. Tanpa sadar, kakinya membawanya ke halaman Masjid Al-Ikhlas. Dengan panik, ia menerobos masuk dan bersembunyi di dalam mihrab. Disitulah ia bertemu dengan Kiai Hussein, seorang pria tua dengan jenggot putih yang lebat dan mata yang memancarkan kebijaksanaan. Alih-alih mengusirnya atau melaporkannya ke polisi, Kiai Hussein justru mengajaknya bicara dengan lemah lembut. "Nak," kata Kiai Hussein saat itu, "mengapa kau memilih jalan kegelapan, sementara cahaya Allah selalu menerangi jalanmu?" Kata-kata itu menghujam tepat ke jantung Pak Somad. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa malu dan kecil. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan, membasahi lantai masjid yang dingin. Sejak malam itu, Pak Somad mulai mengubah hidupnya. Ia meninggalkan dunia premanisme dan mulai rajin ke masjid. Kiai Hussein dengan sabar membimbingnya, mengajarkan ilmu agama dan memberikan nasihat-nasihat bijak. Lambat laun, Pak Somad menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ketika Kiai Hussein wafat 5 tahun kemudian, Pak Somad merasa kehilangan sosok ayah yang tak pernah ia miliki. Sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih, ia memutuskan untuk mengabdikan hidupnya sebagai marbot di Masjid Al-Ikhlas. Suatu pagi, seperti biasa, Pak Somad datang ke masjid sebelum subuh untuk membersihkan dan mempersiapkan tempat ibadah. Udara masih terasa dingin dan gelap masih menyelimuti desa ketika ia membuka pintu masjid. Namun, betapa terkejutnya ia ketika melihat pemandangan di hadapannya. Di dalam masjid yang remang-remang, ia melihat 2 ekor anjing. Satu anjing berbulu coklat duduk di tempat imam, sementara yang berbulu hitam berada di belakangnya, seolah-olah mereka sedang sholat berjamaah. Mata Pak Somad terbelalak, mulutnya menganga lebar. "Astagfirullah, najis!" teriak Pak Somad sambil berlari ke gudang untuk mengambil sapu. Dengan amarah yang meluap-luap, ia kembali ke ruang utama masjid, mengayun-ayunkan sapunya ke arah kedua anjing itu. "Keluar kalian, hewan najis! Berani-beraninya mengotori rumah Allah!" Kedua anjing itu berlari keluar, dan Pak Somad segera membersihkan tempat mereka berada dengan air dan sabun. Ia menggerutu sepanjang pagi, kesal karena harus membersihkan najis sebelum waktu sholat subuh. Namun Pak Somad baru sadar, bagaimana anjing-anjing itu bisa masuk masjid? Apa aku lupa mengunci masjid? Tidak juga tadi aku masuk pakai kunci.
Jendela juga sudah aku kunci semua. Gumam Pak Somad sambil mengepel lantai masjid. Malam hari, setelah jamaah sholat Isya, sudah pulang semua, tinggal Pak Somad di dalam masjid. Ia pun bergegas mematikan semua lampu masjid, menutup dan mengunci jendela lalu keluar dan mengunci pintu. Ia pastikan semua sudah terkunci dengan rapat. Ia khawatir kalau besok akan ada anjing itu lagi. Dan kekhawatiran Pak Somad itu benar-benar terjadi. Keesokan harinya, 2 anjing itu sudah berjajar di syaf sholat. 1 di tempat pengimaman, dan 1 di belakangnya. Seperti sedang sholat berjamaah. Saat masuk masjid, Pak Somad tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bagaimana bisa kalian masuk ke masjid ini? Padahal semua pintu sudah saya kunci. Pak Somad berteriak marah sambil memegang sapu dan mengusir anjing itu. Kedua anjing itu pun langsung berlari keluar masjid. Sementara itu, Pak Somad lagi-lagi harus mengepel lantai masjid karena telah terkena air liur anjing itu. Di hari ketiga, kejadian yang sama terulang lagi. Kedua anjing itu masuk masjid lagi walau sudah dikunci rapat sama Pak Somad. Jadi setiap pagi, Pak Somad selalu menemukan kedua anjing itu di posisi yang sama. Ia mencoba berbagai cara untuk mencegah mereka masuk, dari memasang penghalang di pintu hingga menyebar bubuk merica di sekitar masjid. Namun, entah bagaimana, kedua anjing itu selalu berhasil masuk. Cerita tentang 2 anjing misterius ini mulai tersebar di kalangan jamaah. Beberapa orang menganggapnya sebagai pertanda buruk, ada pula yang percaya bahwa masjid telah dikutuk. Jumlah jamaah yang datang sholat pun semakin berkurang. Pak Somad merasa semakin frustrasi. Ia merasa telah gagal dalam tugasnya menjaga kesucian masjid. Setiap malam, ia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon petunjuk dan pertolongan Allah. Setelah 7 hari berturut-turut anjing misterius itu masuk masjid, akhirnya Pak Somad memutuskan melakukan hal yang belum pernah dilakukannya. Suatu malam, Pak Somad memutuskan untuk tidak tidur dan menunggu di dalam masjid. Ia ingin melihat bagaimana cara anjing-anjing itu masuk. Namun, tanpa disadari, kelelahan mengambil alih dan ia tertidur di mihrab. Dalam tidurnya, Pak Somad bermimpi bertemu dengan Kiai Hussein. Dalam mimpi itu, sang Kiai tersenyum lembut padanya dan berkata, "Somad, ingatlah bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih sayangnya melampaui batas-batas yang kita pahami sebagai manusia." Pak Somad terbangun dengan kaget menjelang subuh. Matanya langsung tertuju pada 2 sosok anjing yang sudah berada di posisi mereka yang biasa. Kali ini, entah kenapa, amarahnya tidak langsung meledak seperti biasa. Ia teringat akan mimpinya dan kata-kata Kiai Hussein. Dengan hati-hati, Pak Somad mendekati kedua anjing itu. Ia memperhatikan mereka dengan seksama dan menyadari ada sesuatu yang berbeda. Mata kedua anjing itu memancarkan kecerdasan yang tidak lazim untuk seekor hewan. Dan cara mereka duduk, begitu tenang dan khusyuk, mengingatkannya pada almarhum Kiai Hussein saat sedang berzikir. Tiba-tiba, anjing berbulu coklat menoleh ke arah Pak Somad. Mulutnya terbuka, dan yang keluar bukanlah gonggongan, melainkan suara manusia yang jelas dan tegas. "Assalamualaikum, Pak Somad," kata anjing itu. Pak Somad terkesiap, nyaris pingsan karena kaget. Ia mengucek matanya, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar dan lihat. Anjing berbulu hitam pun berbicara, "Jangan takut, Pak Somad. Kami bukan anjing biasa. Kami adalah jin yang dikirim untuk mengingatkanmu." Pak Somad terduduk lemas, masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. "Siapa kalian sebenarnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Kedua anjing itu pun berubah wujud menjadi 2 pria berjubah putih. Cahaya lembut memancar dari tubuh mereka, menerangi ruangan masjid yang remang-remang. "Kami adalah penjaga masjid ini," kata yang berbulu coklat, kini dalam wujud manusia. "Kami dikirim untuk mengingatkanmu akan esensi sejati rumah Allah. Jangan usir anak-anak yang bermain di masjid, jangan larang orang tidur di masjid, karena masjid adalah milik semua hamba Allah," tambah yang satunya. Pak Somad terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja ia alami. Ia teringat akan sikapnya selama ini yang keras dan galak. Air matanya menetes, merasa bersalah atas perilakunya selama ini. "Maafkan aku," ucap Pak Somad lirih. "Aku telah salah memahami tugasku sebagai marbot." Kedua jin itu tersenyum. "Tidak ada yang terlambat untuk berubah," ujar salah satu dari mereka. "Mulai sekarang, jadikan masjid ini sebagai tempat yang ramah bagi semua orang. Biarkan anak-anak bermain dan belajar di sini. Izinkan mereka yang lelah untuk beristirahat. Sambut gelandangan dengan hangat. Karena sesungguhnya, masjid adalah rumah Allah untuk semua hambanya."
Setelah mengatakan itu, kedua jin itu menghilang, meninggalkan Pak Somad yang masih terpaku di tempatnya. Sinar fajar mulai menembus jendela-jendela masjid, seolah menjadi saksi bisu atas peristiwa luar biasa yang baru saja terjadi. Ternyata sikap kasar Pak Somad sebagai marbot masjid dipengaruhi oleh masa lalu Pak Somad sebagai preman yang masih membekas. Meski telah bertobat, sikapnya yang keras dan galak masih sering muncul, terutama ketika ia melihat hal-hal yang menurutnya tidak pantas dilakukan di masjid. Ia sering mengusir anak-anak yang bermain di masjid, atau membangunkan dengan kasar orang-orang yang tertidur di dalam masjid. Masjid bukan tempat main-main, atau ini rumah Allah, bukan penginapan, adalah kalimat-kalimat yang sering terlontar dari mulutnya. Sikap Pak Somad ini membuat banyak jamaah, terutama anak-anak dan kaum muda, enggan datang ke masjid. Beberapa orang tua bahkan melarang anak-anak mereka pergi ke Masjid Al-Ikhlas karena takut dimarahi Pak Somad. Sejak bertemu anjing itu, Pak Somad berubah. Sikapnya yang dulu keras dan galak digantikan dengan kelembutan dan kasih sayang. Ia mulai menyambut anak-anak yang datang ke masjid dengan senyuman, bahkan menyediakan ruangan khusus untuk mereka belajar dan bermain. Orang-orang yang tertidur di masjid tidak lagi dibangunkan dengan kasar, melainkan diberi selimut dan bantal. Perubahan Pak Somad ini membawa dampak besar bagi Masjid Al-Ikhlas. Jumlah jamaah mulai bertambah. Anak-anak yang dulu takut, kini berlarian dengan riang di halaman masjid. Para pemuda yang dulu enggan, mulai rajin mengikuti kajian-kajian yang diadakan. Semoga kisah kali ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku diding laharing bot, aku diding laharing bot, lahambot, abot la atiding lahambot, abot la atiding.